Woi, bangun. Nah, Pak Biring kan petinggi partai. Iya. Nah, tentu dalam hal ini Pak Biring itu bisa menjelaskan sama aku. Apa yang perlu kujelaskan? Ini sama Kaisang, pernah dengar namanya kan? Kaisang siapa Kaisang? Kaisang itu anak presiden itu. anak presiden. Kenapa rupanya dengan dia? Nah, dia kok masuk di PSI, sementara Pak Jokowi itu di PDI. Terus yang wali kota itu siapa ya? Bobby. Bobby wali kota Medan ini. Abangnya si Gibran itu PDI. Nah, dia kok lain diri. Itu apa nggak ada sanksinya itu? Sementara aku pernah dengar gubernur Maluku aja, suaminya itu di PDI, perempuannya di PAN, dipecat. Nah, ini piye gitu, Pak? Itu yang awak dengar. Itu kan begini tuh, Pak. Pengetahuan aku aja lah. Ini kan begini, Pak. Masalah kerangka politik ini. Ini kan berkelas. Sama sekolah. Ada kelas 1, kelas 2, sampai seterusnya. Jadi kerangka politik yang dibuat perjalanan sama siapa tadi, Kaisang tadi, dia ini kan kerangka politiknya ini kan kalau ibaratkan gedung, ini tonggaknya kuat, Pak. Jadi untuk meruntuhkannya itu ya kecil kemungkinan, tapi kalau macam siapa Wak bilang tadi, gubernur itu Maluku. Maluku itu ya punya kerangka politik juga, cuman di situ rasa dia agak rapuh. Jadi aku kan begini dalam menanggapi hal itu. Ini kan demokrasi. Jadi trik-trik demokrasi ini kan rahasia sebetulnya, apa dalam hati nggak tahu, nggak terbaca. Aku pun kan aku bilang sama Wan tadi, dalam berpolitik ini pun memang petinggi, tapi nggak tinggi-tinggi kali. Contoh, sanksi sama Pak Jokowi itu nggak ada kira-kira sama petinggi partai PDI itu. Iya, kalau orang nomor 1 kecil kemungkinan sanksi-sanksi itu. Nomor 1 kan di peraturan ketatanegaraan. Nggak gini aja lah, kalau Wak mau pingin tahu kali, sama Bah Kajet lah. Karena aku pun ketinggianku sama dia ini lebih tinggi dia. Jadi kalau jatuh pun ya dia tuh lebih sakit karena tinggi kan gitu. Cuman yang pemahaman ini dia yang lebih paham dalam hal itu. Kita sana yuk. Sana kita. Dia baru lewat tadi nih. Wak mau pingin tahu apa tahu kali? Iya, sedikit banyaknya ya kita kepingin tahu, kita pingin keterangan supaya pun masyarakat lain tahu tentang hal ini gitu loh. Kali ini bahan pembicaraan yang panas saat sekarang ini. Itu loh. Jadi nanti kalau memang betul itu akurat keberadaannya, Wak mau minta bendera lagi? Ya sorah. Yuk kita roro yuk. Udah suwi-suwi. Pakai baju aku dulu ya. Yuk. Beberapa saat kemudian. Assalamualaikum. Salam. Wah. Pisang. Makan apa pisangnya ini? Waduh, enak kali nih. Ini matang pokok ini. Ya, masa pokok. Iya lah, makan. Jadi apa nih? Iyalah. Sambil makan pisang, Mbah. Tadi aku agak nggak enak juga sama petinggi partai. Pak Biring. Apa? Aku minta penjelasan. Ini rumor sekarang ini si Kaisang ini anaknya Pak Jokowi kan masuk di PSI ya. Nah itu sementara Pak Jokowi sendiri itu di PDI, Bobby di PDI, termasuk Raka Buming di PDI. Ya kita fenomena yang lalu gubernur yang lain partainya sama istrinya jadi dipecat. Nah ini kan nggak ada sanksinya kira-kira Pak Jokowi dengan PDI ini. Nah ini. Nah Pak Gito kan caleg. iya.
Caleg bintang kejora. Iya betul. Ini petinggi partai. Iya. Pak Biri. Jangan melawan-melawan, nanti kena pecah. Ini masalah ini. Enggak. Ya, Jangan melawan sama petinggi partai ya. nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh jadi macam Pak Jokowi nggak boleh melawan ya? Ya gini. Kapan beritanya itu? Oh, beritanya apa nggak pernah lihat TV ya? Aku satu hari ini nggak lihat. Kemarin lalu lah. Ya. Aku selama ini kan mengikuti berita-berita juga. Memang ku tengok ada itu hari itu si Kaisang itu mau calon wali kota Depok, mau didukung oleh PSI. Ya. Ku pikir itu masih main-main. Sudah itu ada berita lagi pemuda misterius. Hantu. Enggak. Ini Ada suaranya, nggak ada orangnya. Hantu. Dia namanya Mawar. Oh. Mawar. Rupanya PSI itu kan lambangnya itu bunga mawar. Oh. Orangnya nggak ada, cuman ditunggu orang. Katanya itu suara Kaisang, suara anak Pak Jokowi. Dia mau berpolitik, mau masuk PSI. Memang kalau aku tengok PSI ini kan partainya anak muda. Kaisang ini kan anak muda. Oh iya. Jadi kalau aku tengok-tengok memang ya anak muda ini kan sukanya gabungnya sama anak muda ya kan. Pastilah. Nggak mungkin dia gabung sama orang tua ya kan. Namanya komunitas. Jadi mungkin itu juga membuat dia mau masuk ke PSI kan gitu. Tapi kalau aku lihat Wagito memang ya intinya katanya juga Pak Jokowi juga merestui. Nah, ini Karena Anaknya tadi disetuinya masuk apa? PSI. Apa namanya? PSI. Soli apa? Apa? solidaritas. Nah, aku karena kurang paham aku itulah. Oh, jadi setui bapaknya. Studi karena begini, karena kata Pak Jokowi, Kaisang itu kan sudah berumah tangga, Betul. sudah punya istri, Iya. sudah punya rumah sendiri. Iya. Kalaupun dia mau kemana tanggung jawab dia sendiri. Demokrasi namanya. Demokrasi. Pak Jokowi juga luar biasa juga. Jadi apa? Dia nggak memaksakan kehendak anaknya. Gitu ya. Ya, sanksi maksudnya. Sanksi ya macam bapaknya di PDI, apakah anaknya itu di PSI nggak ada? Ini kan udah beda kakak. Begitu. Kalau dulu siapa itu gubernur itu Murad Ismail itu gubernur Maluku itu dia kan satu kakak, satu rumah. Suami istri ya. Begitunya. Kurasa kalau ini enggak lah, Pak Jokowi nggak mungkin lah dipecat PDI. Ini Pak. Nah ini kan fenomenal ini walaupun aku mau mencaleg, istriku itu, ya aku sementara di Partai Bintang Kejora. Lah istriku mendukung Partai Bintang Gelap. Mana itu? Enggak separtai kita ini. Satu kakak kadang-kadang. Satu kakak. Ya nggak boleh lah. Masa Riko caleg istri Riko Maluku partai lain? Nanti ku bilangin Ya nggak boleh lah. Nggak boleh ya. Intinya ya kalau kita ini kan harus mendukung suami, dukung keluarga. Di mana suami kita ya di situ didukung, di mana istri kita misalnya berkarir politik ya kita dukung. Jangan pula beda-beda bendera beda-beda partai ya kan, nggak boleh itu. Tapi mana dulu memang dia nggak merestui aku mencaleg. Oh gitu. Iya. Ya habis Riko juali semua. Iya. Tanah-tanah Riko juali, wes miskin, mana mau dia dukung lagi caleg yang kedua ini. Jadi perlu kutanya juga lah sama kami. Kakak itu berpengaruh. Sebenarnya ya satu kakak kan satu keluarga. Oh, kalau udah pisah kakak dia, Ya mungkin bisa juga lah. Namanya bukan satu keluarga lagi, walaupun berkeluarga, punya tanggung jawab masing-masing. gitu. Ya Kaisang itu kan sudah menjadi kepala keluarga, ya keluarga dia gitu. Ya Pak Jokowi juga nggak mungkin memaksakan anaknya, nggak bisa juga. Ya namanya anaknya mau berkarir kayak mana? Gitu. Kalau Kaisang itu ke PSI, ya aku rasa PSI itu bisa besar ke depan. Besar ya? Iyalah, ada nanti kan gini ya.
Pak Jokowi ini kan luar biasa kepemimpinannya. 80% rakyat Indonesia puas dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Iyalah. Pak Jokowi ini punya anak Kaisang. Pastilah orang menganggap Kaisang ini juga orang baik sama kayak Pak Jokowi. Iya. Jadi dengan dia masuk ke PSI ada namanya Kaisang Efek. Apalagi tuh? Oh ya, Kaisang Efek bukan. Intinya efek dari masuknya Kaisang ke partai PSI ini akan membawa masyarakat rame-rame yang suka dengan kepemimpinan Pak Jokowi akan memilih partai PSI. Auranya ada. Aura. Iya, jadi wah ini luar biasa pengaruhnya ini kalau Kaisang ini memilih PSI. Ya untunglah PSI. Iya, luar biasa. Naik terus nanti bisa apa gitu ratingnya. Ratingnya. Jadi itu aja yang mau kalian tanyakan. Iya. Sampai-sampai bawa pisang. Ininya tadi. Wah, macam dukun politik kan bawa. Timbang kami bawa menyan kan lebih bagus bawa pisang. Oh gitu ya. Ya udah ya. Oke lah, jangan ganggu aku lagi lah. Makasih lah pisangnya ya. Iya. Baliklah kami. Makasih banyak ya. Iya.